Hai adik-adik, kita bertemu lagi kali ini dalam sidang anak-anak. Sebelum kita mulai sidang kita, kakak tanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik tetap sehat semua? Masih sukacita? Ya, kakak harap kalian di rumah tetap sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai sidang kita akan berdoa terlebih dahulu pada Tuhan ya. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita arahkan hati kita, buka hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama untuk menikmati Engkau melalui sidang anak-anak. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami semua sungguh saling mengasihi. Kami mau menikmati Tuhan lewat cerita-cerita, mendengarkan cerita melalui online ini. Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita mengenai Tuhanku kreatif menciptakan teman-temanku. Nah, apa coba diulangi lagi? Tuhanku kreatif menciptakan teman-temanku. Ya. Nah, ayat Alkitabnya adik-adik bisa ajak papa, mama, ayah, ibu, kakak untuk membacakan buat adik-adik ya. Nah, perhatikan ayat Alkitabnya ada di Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14. Kakak ulangi lagi. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14. Nah, kakak mau bercerita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah makan coklat yang kecil-kecil itu, yang warna-warni, Caca itu loh, permen coklat Caca yang warna-warni. Nah, coba sekarang adik-adik bayangkan, bila kakak punya satu kantong permen coklat yang warna-warni, ada merah, ada warna coklat, ada warna kuning, ada biru, ada jingga. Nah, kira-kira adik-adik akan memilih yang mana? Nah, pasti ada yang memilih ada yang memilih yang warna merah, ada yang suka kuning, ada yang suka jingga dan sebagainya. Nah, adik-adik, bila coklat-coklat tadi adalah adik-adik, adalah kalian, ditaruh di dalam kantong dan Tuhan akan memilihnya. Kira-kira Tuhan akan memilih siapa ya? Nah, bila adik-adik ditaruh di dalam kantong kayak coklat-coklat Caca tadi, Tuhan akan melihat ke dalam kantong. Tuhan akan memilih. Wah, aku akan memilih semuanya. Kenapa kok Tuhan bisa memilih semuanya? Tuhan tidak berkata, aku tidak mau yang rambutnya keriting. Aku tidak mau yang kotor, itu kotor, yang jelek. Aku tidak mau yang itu, yang kurus. Aku sukanya yang ini nih, yang lucu. Yang imut. Ya, dia juga pinter. Senyumnya sangat lebar. Tuhan tidak begitu adik-adik. Tapi Tuhan memilih semuanya. Kenapa?
Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Tuhan tidak memandang apakah rambutmu keriting, apakah kamu pintar, apakah kamu bisa membaca, atau kamu tidak bisa membaca. Tuhan kasihnya adalah untuk semuanya. Tuhan sangat sayang kepada kamu. Tuhan sayang kepada saudaramu. Tuhan juga sayang kepada teman-temanmu. Tuhan memandang kita semua sama. Karena Tuhan sangat kasih kepada kita semua. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Nah, makanya dari itu adik-adik boleh nggak di sini kalau berteman pilih-pilih teman? Nah, jangan pilih-pilih teman karena Tuhan mengasihi semua. Misalkan, aku tidak mau temenan sama kamu jorok, kamu suka mainan yang kotor-kotor. Iya, aku jijik, aku tidak mau temenan sama kamu. Jangan seperti itu adik-adik. Nah, Tuhan sangat senang, sangat mengasihi kalian semua. Misalkan kalian bagaimanapun keadaan kalian, Tuhan tetap cinta sama kalian. Tuhan tetap mengasihi kalian. Nah, adik-adik, kita diciptakan itu juga ada perbedaannya. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, benar, tentang kesukaan. Pasti tiap orang kesukaannya pasti berbeda-beda. Nah, misalkan kesukaan tentang makanan ini. Nah, si A suka makan bakso, si B suka makan pizza. Misalkan aku suka, hobiku menyanyi. Nah, yang satunya lagi, hobiku adalah main bola, hobiku adalah main basket. Nah, banyak sekali perbedaan-perbedaan ketika Tuhan menciptakan kita semua. Ada juga perbedaan antara kamu juga teman-temanmu, juga ada perbedaan pasti. Misalkan temanmu suka mainan boneka, nah sedangkan kamu, aku tidak suka mainan boneka, aku sukanya main mobil-mobilan, aku sukanya mainan Lego dan sebagainya. Nah, adik-adik, perbedaan-perbedaan semuanya itu justru membuat dirimu istimewa dan unik. Itulah Tuhan menciptakan kita semua, meskipun ada perbedaan juga ada persamaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat diri kita itu sangat istimewa juga unik. Nah, adik-adik balita yang dari hall 1, kalian sangat istimewa dan unik. Nah, adik-adik balita yang dari hall 2, kalian juga istimewa dan unik. Nah, adik-adik balita dari hall 3 dan Kebak Keramat, nah, kalian juga sangat istimewa dan unik. Nah, adik-adik, meskipun kita ada perbedaan, nah, tapi kita juga ada persamaan. Nah, kira-kira apa ya persamaan dari kita? Nah, kalian kalau tidur tutup mata apa melek? Ayo, siapa yang melek kalau tidur? Nah, enggak ada ya. Pasti enggak ada. Semuanya kalau tidur pasti matanya tutup atau matanya merem. Benar enggak? Nah, terus siapa di sini yang perlu makan? Nah, pasti semua juga perlu makan. Ada juga persamaan dari kita yang lebih penting. Nah, siapa tahu? Kira-kira siapa tahu apa persamaan yang lebih penting dan sangat luar biasa? Kakak tadi sudah utarakan. Ayo, siapa tahu? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia sangat cinta pada kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik.
Tuhan mengasihi kakak kalian, Tuhan mengasihi adik kalian, Tuhan mengasihi teman-teman kalian, Tuhan juga mengasihi orang tua kalian. Nah, itulah satu persamaan, yaitu kita juga bisa mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan hati untuk mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Nah, kita semua anak-anak Tuhan adalah untuk apa? Yang paling utama adalah untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia tidak pilih-pilih orang. Kasihnya kepada orang lain tanpa syarat, adik-adik. Kita juga perlu mengasihi Tuhan tanpa syarat, ya. Nah, jadi bila ada teman yang menghinamu, itu benar enggak? Bila kamu dihina oleh temanmu, dibully misalkan, nah, enggak benar. Kalian harus bisa menasihatinya. Kalian juga jangan menghina, mengejek teman kalian atau membuli teman kalian, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Bila kalian mengejek temanmu atau membuli temanmu, itu sama dengan mengejek Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengasihi Tuhan. Kasihnya Tuhan terhadap kita adalah tanpa batas. Oh, puji Tuhan. Kiranya melalui cerita kali ini ya, Tuhan senantiasa menyelamatkan kita setiap saat. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak akan mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Roma pasal 2 ayat 11. Nah, di sini kakak bacakan ya. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, lagi ya. Roma pasal 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, baik adik-adik, kita akhiri dengan doa ya. Apa tadi prakteknya cerita kali ini? Satu, kita tidak boleh mengejek teman kita. Kita juga tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian kita juga harus mengasihi Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Baik adik-adik, ayo kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan teman-teman yang baik dan istimewa dan unik untuk kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu. Engkau telah menciptakan teman-teman untuk kami. Semuanya sangat istimewa. Semuanya baik dan unik. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan buat kami, supaya kasih kami juga tidak pilih-pilih terhadap teman. Kasih kami terhadap teman adalah kasih sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, atas hati yang Engkau berikan buat kami adalah untuk mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga mengasihi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita bertemu lagi di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati.